Ya, nungguin ya. Merdeka berpikir. Merdeka berpikir. Mandiri berpikir. Berpikir mandiri. Topiknya yaitu Merdeka Berpikir. Merdeka berpikir. Merdeka belajar. Merdeka berpikir. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentang peserta didik yang tidak bisa berpikir mandiri sehingga berakibat fatal terhadap peserta didik untuk tidak dapat percaya diri, takut bersikap sehingga dapat mudah untuk dimanipulasi, dan lemahnya kemampuan untuk berpikir kritis sehingga tidak dapat berinovasi. Isi dari artikel tersebut yaitu mengajarkan bagaimana kita untuk berpikir mandiri. Tentang mahasiswa, pelajar bahkan masyarakat yang takut dalam mengemukakan pendapat mereka atau hasil pemikiran mereka. Tentang bagaimana seorang mahasiswa yang dituntut untuk berpikir secara mandiri. Tentang siswa atau mahasiswa yang tidak mampu berpikir dalam menjawab sebuah persoalan sehingga mereka mengandalkan jawaban dari sebuah internet. Tentang mahasiswa yang tidak mampu berpikir dalam menjawab soal sehingga mereka mengandalkan jawaban dari Google. Lemahnya lulusan atau mahasiswa dalam berpikir sehingga mereka mengandalkan media untuk mencari jawaban dalam sebuah persoalan karena mereka takut berpikir secara kritis. Sangat relevan. Ia relevan. Iya, relevan. Relevan. Iya, bagi saya sangat relevan. Menurut saya, artikel tersebut sangat relevan untuk ditulis. Ia relevan. Iya, relevan. Membangun kesadaran kita untuk berpikir kritis, khususnya kita para generasi muda, untuk memajukan kualitas pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia. Yaitu kebijakan pendidikan yang reformatif, mendasar, dan berorientasi jangka panjang yang bertujuan untuk mengembalikan merdeka belajar di sekolah. Dan kemerdekaan berpikir itu yang pertama harus dimiliki oleh dosen dan guru. Kurangnya mahasiswa dalam belajar sehingga menimbulkan plagiat dari Google. 2. Para guru tidak berani berpikir dan bertindak mandiri karena takut pada atasan ataupun kepala sekolah. Takut berpikir mandiri dan ketakutan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat sesuai apa yang mereka tangkap melalui bahasa mereka sendiri.
Isi pemikiran artikel tersebut yaitu mengajarkan kita agar kita tidak memiliki ketergantungan kepada internet. Contohnya seperti Google, YouTube, dan lain-lainnya. Ya, mahasiswa untuk berpikir mandiri sehingga muncul plagiat yang diambil dari Google. Kurangnya mahasiswa untuk berpikir mandiri sehingga muncul plagiat yang diambil dari media yaitu Google. Teguran atau kritikan untuk mahasiswa yang takut akan berpikir secara mandiri dan mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Sebagai seorang mahasiswa harus berpikir mandiri dalam menghadapi atau menjawab persoalan yang ada. Sebagai seorang mahasiswa harus berpikir mandiri dalam menghadapi, menjawab persoalan yang ada. Alasan bagi penulis mengapa tulisan tersebut sangat relevan untuk ditulis yaitu pertama, banyaknya plagiatan dalam hal karya ilmiah. Yang kedua yaitu mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri bagaimana kita berpikir secara baik. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kemauan dalam berpikir sendiri. Kita sebagai mahasiswa harusnya mampu dalam berpikir kritis tanpa melihat di media. Guru pendidik tentu mempunyai metode cara mereka belajar sendiri tanpa takut pada atasan ataupun kepala sekolah. Alasan yang pertama adalah maraknya plagiasi terhadap karya ilmiah mereka. Dan yang kedua adalah kurangnya berpikir secara kritis dan selalu mengandalkan artikel-artikel yang tidak jelas arahnya. Dan terakhir, ketakutan mereka dalam mengemukakan pendapat mereka dan juga lemahnya mereka dalam berpikir secara kritis dan mandiri. Dengan alasan menumbuhkan kesadaran setiap individu dalam berani berpendapat. Yang kedua juga diharapkan setiap individu itu dapat mengenal jati dirinya sehingga mereka lebih berani dalam berpendapat. Alasan yang pertama yaitu memberikan contoh kepada peserta didik dan pendidik agar dapat berpikir mandiri dan kritis sehingga dapat memberikan inovasi-inovasi yang baik. Dan alasan yang kedua yaitu memberikan gagasan-gagasan kita dalam merumuskan kebijakan-kebijakan perbaikan mutu pendidikan sehingga menjadi awal baik bagi pendidikan kita. Persoalan mendasar pada pendidikan itu adalah kegagalan kita untuk mengantarkan anak-anak dan generasi muda untuk berpikir mandiri. Kemandirian berpikir ini sudah sampai pada tahap yang akut, sehingga banyak para sarjana dan anak-anak para generasi muda yang tidak berani dan tidak bisa membuat kalimatnya sendiri. Seperti pada saat ini bukti nyatanya yaitu maraknya plagiasi. Dan solusi dari pemerintah yaitu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu memberikan gagasan dengan tema Merdeka Belajar agar menciptakan awal yang baik bagi reformasi pendidikan di Indonesia.